Oke, karena sudah jam 8.50, kita mulai, Midi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, siap semua aja belajar. Bisa dikasih nyala dulu kameranya sebentar. Oke, oke. Ya, Eh, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya, Saldi lagi di jalan. Oke, pekan lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Terakhir kita belajar tentang materi apa? Mengubah pecahan? Atau apa? Sampai di situ, Ji? Oh iya. Oke, saya share screen. Masih di pecahan, Di. Oh, mengubah pecahan sudah nih toh. Yang bagian ini yang mengubah ke pecahan biasa, campuran, desimal, persen, per mil, sudah nih toh. Oke, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Pecahan berarti membandingkan dan mengurutkan dua buah pecahan. Pernah Mi belajar tentang garis bilangan sama Ibu? Pernah Mi toh? Kita uji kalau semakin ke kanan semakin besar, kalau dalam garis bilangan itu semakin kanan semakin besar, semakin kiri semakin kecil. Ditahu uji toh? Ini sama konsepnya sama bilangan bulat. Sama konsepnya seperti itu. Cara membandingkan pecahan itu kita bisa lihat dari letaknya di garis bilangan. Nih, sini ada 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi ternyata semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sementara ini negatif 1/4, negatif 2/4, negatif 3/4, semakin kiri semakin kecil. Karena letak pecahannya di garis bilangan ini. Sama jika kalau bilangan bulat juga tuh semakin ke sana semakin positif semakin besar, sementara kalau ke kiri semakin negatif semakin kecil. Dilihat di layarnya, tampil Ji. Jadi di situ ada buat ini contohnya dari garis bilangan tersebut diperoleh pecahan 3/4 di kanan, di kanan ini 1/4, maksudnya begini. Misalnya 3/4, mana 3/4? Biasanya toh 3/4 di kanannya dari 1/4, 3/4 maksudnya 3/4 ini. Yang ini 3/4 lebih kanan daripada 1/4 sehingga diperoleh itu 3/4 lebih besar dari 1/4. Selain kita melihat posisinya dari garis bilangan, kita bisa juga kalikan silang seperti ini. Kita kalikan silang ini. Bentar, hapus dulu. Kita kalikan silang seperti ini. 3 dikali sama 4 lebih besar dari 1 dikali sama 4. 3 dikali 4 berapa? 12. 3 dikali 4 12. 1 dikali 4 berapa? 4. Apakah benar 12 lebih besar dari 4? Iya, benar. Berarti ini benar. Berarti ini benar. Kalau 3/4 itu
lebih besar dari 1/4. Toh, selain letaknya lebih kanan, ini kan ada keterangannya di bawah semakin ke kanan, nilai pecahan semakin besar. Berarti semakin letaknya di sebelah kanan, misalnya ini kan 3/4 tadi, 3/4 dibandingkan dengan 1/4, 3/4 ternyata lebih kanan, berarti 3/4 lebih besar dari 1/4. Selain itu Kak, ada lagi caranya Kak untuk tahu yang mana lebih besar, bisa. Ini caranya dikali silang. 3 dikali 4 lebih besar dari 1 dikali 4. Apakah benar itu lebih besar? Ternyata benar. 12 lebih besar dari 1/4, maka nilainya benar. Berarti ini 3/4 lebih besar dari 1/4 itu benar. Sampai sini paham? Iya, paham. Oke, lanjut. Kita lanjut contoh di bawahnya. Di bawahnya itu ada Oke, bawahnya itu negatif 2/4 di kanannya pecahan negatif 2/4, di kanan negatif 5/4. Mana coba kita lihat 2/4 di sini. Negatif 2/4 di kanannya negatif 5/4. Oh, berarti 2/4 ini maksudnya lebih kanan. Kanan kan ke sana toh, kanan. Toh, kanan ke sana. Berarti ini lebih kanan dari ini. Berarti mana besar? Ini atau ini? Kalau secara garis bilangan, letaknya di garis bilangan, ini atau ini? 1 atau 2? Yang mana? Lebih besar? Kalau dari posisinya di garis bilangan. Iya, karena dia posisinya lebih di kanan toh. Lebih di kanan posisinya daripada negatif 5/4. Negatif 5/4 lebih ke kiri. Kecuali negatif 2/4-nya di sini, maka ini yang lebih besar. Tapi karena ini lebih di kanan, ini di kanan, ini di kiri, maka ini yang lebih besar. Kalau ditinjau dari posisinya di dalam garis bilangan. Nah Kak, kalau cara lainnya Kak, sama seperti tadi, kita kalikan silang. Kita kalikan ini negatif 2 dikali 4. Negatif 2 dikali 4 sama negatif 5 dikali 4. Oh salah ini contohnya, negatif 2. Iya salah, ini seharusnya 2. Sini harusnya 2, sini juga 2. Negatif 2 dikali 4. Jangan lupa Ci, kalau ada tanda negatifnya, kita kalikan juga. Negatif 2 dikali 4, sini negatif 2 dikali 4, ada negatifnya, lebih besar dari negatif, ini juga kan ada negatifnya, negatif 5 dikali 4. Negatif 5 dikali 4. Negatif 2 dikali 4 berapa harusnya? Iya, negatif 8. Jangan lupa tanda negatifnya, negatif 8. Terus negatif 5 dikali 4. Iya, 20. Negatif 20. Berarti negatif 8 lebih besar daripada negatif 20. Benar atau tidak? Benar. Kenapa benar? Karena dia negatif toh. Oh, negatif. Iya, lebih di kanan. Lebih di kanan ini kalau di garis bilangan daripada negatif 20. Makanya dia bernilai benar. Toh, yang lain paham? Atau masih ada bingung kenapa Kak lebih besar Kak negatif 8? Nah, lebih kecil angkanya Kak. Negatif 8 sama 20 kan sama jika di garis bilangan. Sini kan misalnya di sini 0. Ini 1, negatif 1, negatif 2. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2 misalnya di sini negatif 8. Terus negatif 20 toh lebih kanan ke negatif 8 daripada negatif 20. Negatif 20 masih ke sana sana lagi. Kalau negatif 8 di sini lebih dekat ke 0, makanya dia lebih besar. Kalau negatif 20 kan semakin jauh ke 0, berarti ada 20 langkah dia ke 0, berarti jauh. Berarti semakin kecil, kalau negatif 20 semakin kecil, negatif 8 lebih kalau negatif 20 lebih kecil dari negatif 8 karena negatif 8 lebih dekat ke 0, sementara negatif 20 jauh, harus 20 langkah toh. Dipaham gitu? Yang lain? Paham? Oke. Dia tadi benar toh nilainya negatif 8 lebih besar daripada negatif 20 karena dia negatif. Kalau dia positif pastilah 20 lebih besar daripada 8 toh. Iya, oke. Kita lanjut.
Lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi yang di bawahnya. 6/4. 6/4 di kiri. 9/4. 6/4 ini. 9/4 ini. Yang mana lebih besar? Karena kalau di garis bilangan, karena dia iya, karena dia paling di kanan kalau dilihat dari garis bilangan. Nah, kalau mau kalau kan nanti misalnya ada soal dikasih ibu, pasti kayak enggak mungkin kita gambar lagi satu-satu. Misalnya ibu nanti kasih 20/9, masa mau gambar sampai 20/9. Nah, jadi supaya enggak ada juga cara lain nih. Cara lainnya itu kita kalikan, kita tulis dulu di sini. Misalnya ini 6/4, kan tadi bilangnya di kiri. Kalau di kiri berarti yang mana kalau kalau begitu yang mana kalau di posisi ini? Lebih besar yang 9/4. Berarti kita tulis aja dulu begini, 9/4. Oh, karena dia di kanan, Kak, makanya lebih besar. Terus kita kalikan silang ini sama ini. Terus kita kalikan ini juga sama ini. 6 dikali 4 berapa? Ya, 24. Terus tandanya ini kita kasih pindah nih begini. Kan tandanya tadi lebih besar, berarti begini. Kemudian 9 dikali 4 berapa? 36. Nah, dari sini kita lihat apakah benar 36 lebih besar dari 224? Benar. Nah, berarti benar Ki kalau 6/4 lebih kecil atau 9/4 itu lebih besar dari 6/4 toh. Karena nilai ininya benar, berarti dia benar toh. Paham? Sampai sini paham? Oke. Yang lain ada mau bertanya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut yang contoh terakhir. Coba adik-adik bantu saya kerjain. Ini 9/4 sama 7/4. Mana 9/4? 9/4, 7/4. Yang mana lebih kanan? Iya, berarti lebih besar yang mana? Mm-mm. Iya, bisa kita tulis dulu begini. Minus 7/4 kan dia lebih kanan. Berarti kita anggap ini lebih besar. Lebih besar dari negatif 9 per atau minus 9/4. Kalikan silang. 7 dikali 8. Negatif. Jangan lupa negatifnya. Negatif 7 dikali 4 berapa? 7 kali 4. Iya, negatif 28. Salah sebentar. Negatif 28. Oh, negatif 28. Terus ditandanya begini tadi. Terus negatif 9 dikali 4 berapa? Iya, kemudian apakah benar negatif 28 lebih besar dari negatif 36? Iya, karena dia kalau 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 dia berbentuk negatif, maka semakin kecil angka negatifnya berarti lebih besar daripada ini. Karena kalau di posisinya di garis bilangan kan misalnya di sini 0, terus ini 1, negatif 1, terus di sini misalnya langsung lah negatif 28, pasti negatif 36 kan di sebelah lebih sananya toh, lebih ke kirinya toh negatif 36, jadi lebih besar ini karena lebih dekat ke 0. Sementara negatif 36 untuk ke 0-nya jauh, toh. Jadi lebih besar Ki negatif 28 dibanding negatif 36. Itu kalau berbentuk negatif atau berbentuk minus. Toh? Dipaham? Iya, gitu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa misalnya diketahui pecahannya itu A per B, C per B, dan C per D dengan ini tidak boleh sama dengan 0. Dengan bagian bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Dengan B itu tidak boleh sama dengan 0. Maka membandingkan pecahannya itu ini kalau penyebutnya sama, berarti kita ndak usah hiraukan yang di bawahnya, atasnya mami kita lihat karena pembaginya sama atau misalnya di sini.
Misalnya di sini ada 2/4, terus di sini ada juga 5/4. Nah, karena di bawahnya sudah sama, ya tidak perlu lagi pikirkan bawahnya, lihat mami atasnya, karena pembaginya sama, atasnya doang yang dilihat. Jadi 2 sama 5 mana lebih besar? 2 sama 5 yang besar mana? Yang lebih besar? 5. Nah, berarti kita nggak usah pikirkan bawahnya. Jadi jawabannya itu 5/4 lebih besar daripada 2/4, karena di bawahnya sama, Mita. Udah sama. Nah, sementara kalau ya sama seperti ini. Kalau ini, oh iya, sama. Misalnya di sini 3/2 sama 1/2. Kan bawahnya sudah sama, berarti kita perhatikan saja di atasnya. 3 sama 1 yang mana lebih besar? 3, berarti tandanya begini toh. 3/2 lebih besar daripada 1/2. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya membandingkan. Oh, ini sama seperti tadi yang kita cari, yang di garis bilangan. Misalnya negatif 7/4 sama negatif 9/4. Nih, oh beda-beda. Tunggu. Soalnya di sini bukan per 4, per 2. Nah, kan beda bawahnya. Di bawahnya ini satunya negatif 7/4, negatif 9/2. Nggak bisa langsung lihat saja atasnya, nggak boleh. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Atau bisa juga seperti ini, kalau cuma untuk dicari tahu G mana yang lebih besar, berarti kita kali silang. Kita kali kayak tadi sebelumnya. Negatif 7 dikali 2 berapa? Negatif 14. Terus negatif 9 dikali 4. Nah, negatif 36 sama negatif 14 yang mana lebih besar? Iya, negatif 14. Berarti yang ini negatif 7/4 lebih besar daripada negatif 9/2. Tinggal tambahin mami tandanya di sini. Begitu. Dipaham? Iya, itu kalau beda bawahnya, ini perhatikan. Ini B, ini D. Berarti beda atau penyebutnya? Beda. Ini 4, ini 2. Kalau ini tadi kan sama-sama 2, sama-sama 4. Kalau ini beda. Nah, kita harus antara kita samakan penyebutnya dulu atau kita ubah. Oh, kalau samakan penyebut itu hanya untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Kalau ini kan diminta dibandingkan saja, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, maka kita kali silang saja. A dikali D sama C dikali B. Dipaham gitu kali silang? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah itu menjadi sejenis, lalu membandingkannya, kemudian mengurutkan. Ya, itu sama seperti tadi, mengubah menjadi sejenis. Oh ya, itu maksudnya menyamakan penyebut. Misalnya begini tadi. Misalnya berapa ya? 2/3 sama 7/6. 7/4. Kita diganti mau 7/6. Saya 7/6 atau 7/12 lah. Nah, kalau begini kita cara membandingkannya, kita bisa ini seperti yang dibilang di atas, mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Pecahan sejenis itu maksudnya sama yang di bawahnya. Sama di bawahnya menjadi misalnya di sini saya mau ubah, saya ambil 12 karena 12 terbesar. Nanti sudah dipelajari ini cara mengubah penyebut atau belum? Ada yang sudah pernah belajar? Belum? Oke, jadi sambil kita coba-coba saja. Nanti kalau ada bingung bertanya Miki. Jadi misalnya di sini antara dua ini kan mau samakan penyebutnya. Antara mau ambil 3 atau mau ambil 12.
Kalau 3 dibagi 12 bisa tidak? Bisa, tapi kayak dia pecahan atau bentuknya. Sementara di sini mau ambil bilangan bulat untuk ditaruh di bagian penyebut. Misalnya di sini saya ambil 12 karena di sini 12. 12 dibagi 3 berapa? 4. Toh 12 dibagi 3 4. 4 dikali 2 8. Nah, sementara di sini 12 dibagi 12 berapa? 1 dikali 7 7. Nah, jadi begini caranya kita ubah ke bentuk bawahnya yang sama, penyebutnya sama. Di sini sama-sama 12 nih toh. Sudah saya ubah berarti bisa karena di bawahnya sudah sama, kita perhatikan mami angka di atasnya. Itu 8 dengan 7 toh. Berarti 8 sama 7 yang mana lebih besar? 8. Iya, berarti 8 lebih besar daripada 7. Iya, itu maksudnya, itu yang dimaksud dengan mengubahnya, ini mengubah pecahan itu menjadi pecahan sejenis. Pecahan sejenis itu maksudnya berpenyebutnya sama. Di sini 12, di sini juga 12. Caranya itu seperti tadi, saya ambil angka terbesar. Kan perkalian 3 ini ada berapa saja? Ada 3, 3 dikali 3, 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 2, berarti ada 3. Ada 6, itu nanti dipelajari KPK sama FPB materi selanjutnya. 3, 6, 12 toh 12. Maksudnya ini 3 bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 6 dibagi 3 2. 12 dibagi 3 4 toh. Nah, makanya tadi saya ambil 12 karena 12 bisa dibagi 3, sementara 3 tidak bisa dibagi 12. Toh? Sampai sini paham? Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Oke, jadi tadi mengubah menjadi pecahan sejenis lalu membandingkannya. Ini kita sudah bandingkan, ternyata lebih besar 8 per 12. Kemudian mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Ini berarti misalnya disuruh urutkan, misalnya nanti dikasih berapa angka. Misalnya dari yang terbesar, berarti 8 per 12,7 per 12. Itu dari yang terbesar. Terbesarnya ini yang pertama, ini yang kedua. Misalnya disuruh urutkan dari yang terkecil, berarti 7 per 12,8 per 12. Sampai sini paham? Iya. Kalau sama mi penyebutnya, kalau sama mi bawahnya gampang mi urutkan, tapi kalau beda harus kita samakan dulu penyebutnya menjadi pecahan sejenis, toh? Iya. Oke, oke, kita lanjut. Sini ada contoh soal. Nah, di sini misalnya ini Bu Santi sedang berbelanja terigu, gula. Ia membeli 1/2 kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Yang paling berat. Berarti kita disuruh cari mana dari pecahan-pecahan ini yang mana lebih besar toh? Kalau lebih berat berarti lebih besar toh? Ini ada 0,4, ada koma-koma. Kemarin sudah belajar mengubah pecahan. Nah, pertama kita tuliskan dulu seperti ini di bawah. Caranya kita tuliskan dulu. 1/2, telur 1/2, terigu 3/4, berat gula 0,4. 0,4 diubah ke pecahan. Dipaham kita kenapa bisa dapat 4/10? Iya, karena dia satu angka di belakang koma. Kalau dia bentuknya begini 0,04, berarti dia kan dua angka, 1 2. Berarti dia butuh dia per 100, 4 per 100. Kalau 0,04, sementara kalau 0,4 sama dengan karena dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Berarti angkanya pindah ke sini. Jadi 4/10. Masih diingat Cita? Iya. Jadi dia bentuknya seperti itu. Dia bentuknya seperti itu. Jadinya 4/10.
0,4 diubah menjadi 4 per 10. Kemudian ini dibariskan jadi kita punya tiga buah pecahan, 1/2, 3/4, 4/10. Nah, karena di sini kita anu ke pecahan, sementara di bawahnya beda-beda semua toh, ada 2, ada 4, ada 10, berarti tidak bisa kita langsung bandingkan saja, kan? Paham kita? Tidak bisa kita langsung urut, kita tidak bisa kita tidak bisa langsung mengurutkan yang mana lebih besar. Misalnya di sini K ada per 10, berarti per 10 lebih besar, tidak bisa karena nilai bawahnya beda. Kita harus ubah seperti tadi, kita ubah ke pecahan sejenis. Nih, dia bilang di sini penyebut pecahan 1/2, 3/4, dan 4/10 adalah masing-masing ada 2, 4, 10. Nah, berarti kita cari yang mana paling besar di situ. 10 toh. Tapi kalau 10 dibagi 4 berapa hasilnya? Koma-koma. Ya kan, 10 dibagi 4. 10 dibagi 4. Berapa ini? Masih ingat ya pembagian begini? Berapa kali 4 yang hasilnya mendekati 10? 4 kali 2. Itu berapa? 8, toh? 4 kali 2 8. Kemudian kita kurangkan. Kemudian di sini eh, kita tambahkan 0 karena 4 kali berapa tidak ada yang bisa menghasilkan 2, jadi kita tambahkan 0. Jadi 4 kali berapa yang menghasilkan 20? Kali 5. Kali 5 toh 20, di sini 0. Jadi kita dapat 2,5, berarti 10 per 4 itu 10 atau 10 bagi 4 itu 2,5. Sementara di sini kita tidak mau cari angka yang ada komanya, karena kita mau ubah penyebutnya. Jadi kita tidak bisa ambil 10. Misalnya kalau saya ambil 20. 20 bisa tidak dibagi 2? Bisa tidak dibagi 4? 20 dibagi 4 bisa tidak? 20 dibagi 10 bisa tidak? Bisa. Berarti kita ambil 20. Misalnya Kak, kenapa Anda ambil 40? Bisa juga, 40 dibagi 2 bisa kan, 40 dibagi 4 bisa, 40 dibagi 10 bisa, tapi angkanya terlalu besar. Karena 20 sudah mencukupi, sudah kita bisa bagi dengan 3 angka di sini. Jadi kita ambil saja 20. 20 kan, kita ambil 20. Terus misalnya di sini. Saya ubah menjadi 20 per 20, sini juga per 20, sini juga per 20. Nah, 20 dibagi 2 berapa? 10 dikali 1, 10, berarti sini 10. Kemudian 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 3, 15. Iya. 20 dibagi 10, 2. 2 dikali 4, 8. Nah, jadi sudah kita dapat toh. Kita dapat nih di sini penyebutnya sama semua, yaitu saya tulis ulang di sini supaya bisa kita 10 per 20. Kemudian kita dapat juga 15 per 20. Kemudian kita dapat juga 8 per 20. Sudah sama semua di bawahnya kan? Sama-sama 20. Kalau sudah sama begini sudah bisa kita urutkan, bisa Miki urutkan. Nah, dia mintanya tadi apa? Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Kalau yang paling berat berarti angkanya yang paling besar. Iya, angkanya yang paling besar. Nah, bisa Miki urutkan mana yang paling besar dari 3 angka di sini? 15 per 20. Berapa lagi? 10 per. Iya. Nah, kalau begini kita ubah lagi kembali ke angka awal. Kan tadi dia minta ya dia minta urutkan belanjaan yang dalam kilogram ini. 15 per 20 itu tadi sama dengan berapa? Ini, toh 15 per 20 sama dengan 3/4.
Toh berarti sini kita tulis 3/4 kilogram. Apa itu? Apa ini? Terigu. Terigu. Iya, berat terigu. Sebentar, saya hapus dulu. Tadi kan kita sudah urutkan. Sini. Jadinya 3/4 kilogram terigu. Kemudian, apalagi yang kedua? 10/20 sama dengan berapa tadi? Ya, 1/2 kilogram apa? Iya, 1/2 kilogram telur. Kemudian yang terakhir, 8/20 sama dengan apa? Iya, 0,4 kilogram gula. Nah, berarti ini sudah kita urutkan, yaitu yang pertama, yang paling berat, ternyata urutan belanjaan Bu Santi, yang paling berat itu yang pertama 3,4 kilogram terigu, baru 1/2 kilogram telur, baru yang terakhir 0,4 kilogram gula. Jadi ini jawabannya. Sampai di sini paham? Iya. Ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Belum? Oke, karena belum ada Ji yang mau bertanya. Ini saya kasih tugas yang soal ini, yang latihan soal. Yang ini. Ini mana tadi? Ini, coba kita kerja-kerja nih saja. Kerja-kerja. Kalau sekarang saya suruh kerja bisa enggak? Atau mau dijadikan tugas saja? Oke. Jadikan mi tugas di nanti kalau sudah selesai langsung mi saja kirim di WA saya. Kirim di WA saja foto gambarnya, tugasnya sama namanya, sama dari kelas berapa. Kalau sudah selesai. Di foto aja nih, bisa ki foto ini soalnya. Yang latihan soal. Ini yang latihan soal. Iya. Kirim di saya nanti kalau sudah mi selesai. Kalau selesai mi nanti sore, kirimin nanti sore. Kalau selesai nanti malam, kirimin nanti malam. Nah, oke. Nanti kalau kalau misalnya dapat Miki jawaban baru bingung-bingung, nggak yakin Ki benar atau tidak itu jawaban tak bertanya Miki. Nah, oke. Jadi sampai situ, kemudian karena kita masih ada waktu 20 menit, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah Mi di foto tadi soalnya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Bilangan pecahan. Pasti udah tahu semua Ji ini penjumlahan pengurangan Ji. Penjumlahan pengurangan. Oke. Penjumlahan pengurangan di sini ada ini sama seperti yang saya sudah bilang tadi, penyebut kalau kita mau menjumlahkan dan mengurangkan penyebutnya harus sama. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5, jadi bisa kita langsung tulis saja 1 tambah 2. 1 tambah 2/5 sama dengan 1 tambah 2 berapa? 3, jadi 3/5. Karena di bawahnya penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung jumlahkan. Bisa saja langsung dijumlahkan. Nah, intinya begitu. Kemudian di bawah juga, ini di bawah contoh yang berbeda. Di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Nggak kelihatan, coba dikasih miring HP tak? Dikasih bentuk landscape. Kelihatan itu, bisa Ki juga zoom kalau di Google Meet. Toh? Nah. Nah, di sini kan penyebutnya beda, satunya 2, satunya 3.
Berarti kita harus ubah dulu penyebutnya. Misalnya nanti bisa juga begini caranya nyamakan penyebut. Bisa langsung dikali 2 dikali 3 kan 6 toh. 6 tuh pasti 6 pasti bisa dibagi 2, 6 juga pasti bisa dibagi 3. Jadi bisa kita ambil sebagai penyebut. Toh, paham? Jadi di sini 6 dibagi 2 berapa? 3 dikali 1. Iya, makanya di sini 3. Kemudian di sini 6 dibagi 3 berapa? 2 dikali 1. Ya, makanya di sini 2 karena di bawahnya sudah sama, bisa langsung dijumlahkan yaitu 3 tambah 2 yaitu 5 per 6. Jadi 5 per 6. Jadi kalau bingung kayak begini, jangan langsung dijumlahkan. Perhatikan dulu penyebutnya. Apakah dia merupakan pecahan sejenis atau tidak sejenis. Kalau penyebutnya sama, berarti dia merupakan pecahan sejenis. Sementara kalau penyebutnya berbeda seperti ini, berarti dia pecahan tidak sejenis. Berarti harus diubah dulu penyebutnya menjadi sama seperti ini. Ini 6, ini 6. Oh, ini kan 2 per 3 beda. Sampai sini paham? Oke. Jadi ini kesimpulannya, penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap berpenyebut sama. Oh ya, intinya kalau di bawahnya sudah sama berarti dia langsung saja dijumlahkan yang bagian atasnya, sama seperti yang tadi saya bilang. Kalau di sini sudah sama-sama 6, berarti bisa langsung saja jumlahkan ini 3 tambah 2. Tapi kalau dia beda seperti ini, harus kita samakan dulu ini. Penjumlah pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dikasih sama dulu. Di sini 2 sama 3 harus dikasih sama dulu bawahnya. Bagaimana caranya? Harus sama. Kemudian dijumlahkanlah yang bagian atasnya. Ketika penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan yang bagian atasnya. Atau pembilangnya kita jumlahkan. Gitu. Dipaham, Jita? Dipaham? Oke. Kita lanjut. Sini pengurangan juga sama. Pengurangan itu sama dengan penjumlahan sifatnya. Sama, harus disamakan dulu penyebutnya. Di sini kan kalau di sini sudah sama penyebutnya, jadi bisa langsung dikurangkan. Kalau sama, langsung saja 4 dikurang 2, yaitu 2. Jadi 2 per 7. Sementara yang di bawah kan beda, di sini 4, di sini 8, harus disamakan dulu penyebutnya. Misalnya di sini kita ambil 8. Kenapa Kak 8? Karena 8 bisa dibagi 4, 8 juga bisa dibagi 8, toh? 8 dibagi 4 berapa? 2, 2 dikali 3. 2 dikali 3 6. 2 dikali 3 6, toh? Makanya di sini 6. 8 dibagi 8 1 dikali 3 3. Jadi di situ dia 8, jadi di situ dia 3. Kemudian di sini penyebutnya sudah sama. Di atasnya otomatis kalau kita menyamakan penyebut pasti angka di atasnya bakal berubah juga. Makanya tidak bisa kita sembarangan saja asumkan saja misalnya di sini 4 per 8 deh, enggak bisa Kak kurangkan. Langsung saja ganti 8, enggak boleh karena bagian atasnya itu bakal berubah. Ini bakal berubah jadi 6 toh. Jadi harus dulu cari angka. Misalnya mau ubah ini kan, misalnya dalam hal ini contohnya 4 sama 8. Toh? Misalnya kita ambil angka, misalnya kamu pakai 12, pakai 10. 10 dibagi 4 berapa? Koma-koma. 10 dibagi 8 juga koma-koma, toh? Berarti jangan ambil ini karena koma-koma. Misalnya ambil berapa tadi itu contohnya? 8. 8 kan bisa. 8 kita bagi ini kan hasilnya 2. 8 dibagi 4, 2. 8 dibagi 8, 1. Kemudian yang angka ini kita kali dengan bagian pembilangnya di atas. Seperti tadi. Kan 3 ini dua-duanya 3. 3, 3. Nah, 8 dibagi ini kan 2. 2 dikali 3, 6. Nah, berarti Kak, ternyata Kak dia berubah angka di atasnya kalau kita ubah penyebutnya. Jadi harus pakai cara seperti ini. Kita cari dulu mana angka yang bisa dibagi dengan ini, bisa juga dibagi dengan ini. Maka itu kita menjadikan sebagai penyebut yang baru, yaitu 8. Ternyata 8 bisa dibagi
dengan 4, bisa juga dibagi dengan 8, makanya saya ambil 8. Sampai sini paham? Iya. Jadi perhatikan, kita pasti diperhatikan. Ternyata kalau diubah penyebutnya, berubah juga angka di atasnya. Berubah juga angka di atasnya. Di sini 3 ini menjadi 6 sama 3. Jadi hati-hati Ki ubah penyebut. Nah, paham kita? Nah, kemudian seperti penjumlahan tadi, karena di bawahnya sudah sama, bisa saja langsung ditambahkan atau dikurangkan. Kalau di sini kita kurangkan, karena sudah sama berarti langsung saja 6 dikurang 3, yaitu 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, bisa saja langsung dioperasikan gitu. Terus di sini kesimpulannya, pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Oh ya, intinya dia ini seperti yang contoh pertama, penyebutnya sudah sama yaitu 7 sama 7, bisa kita langsung kurangkan. Kalau penyebutnya beda, ini 4 sama 8, kita harus ubah dulu penyebutnya, baru kita bisa kurangkan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Ini jumlahan pengurangan contohnya. Ya, tapi ini contohnya desimal. Penjumlahan pengurangan dalam contoh penjumlahan itu sama itu, tanda koma diluruskan. Iya, agak enggak nyambung sih ini contohnya desimal. Tapi dipaham gitu caranya, dipaham caranya menjumlahkan yang desimal. Nih, saya ini 0,73. Misalnya ini 0,73. 0,73 ditambah 0,21. Dipaham caranya? Ini dibilang letak komanya harus diluruskan. Saya 0,73 sama 0,21. Diluruskan ini koma-komanya, kemudian dijumlahkan seperti biasa. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 2, 9. Kemudian tulis lagi, koma baru 0. Jadi hasilnya 0,94. Dipahami cara menambah koma-koma, cara menambah bilangan yang berkoma. Iya, sama seperti biasa. Ini juga, sini juga ada 12,63 dikurang 0,231. Sama, letak komanya kita luruskan. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. Sini, misalnya di sini kan 0 dikurang 1 tidak bisa, berarti kita harus pinjam dari depan. Berarti ini jadi 10 dikurang 1, 9. Kemudian di sini tadi sudah kita pinjam 1, berarti sisa 2 dikurang 3 tidak bisa, pinjam lagi 1, berarti sini jadinya 12. Kan tadi ini sudah berubah menjadi 2. 12 dikurang 3, 9. Kemudian di sini tadi sudah berkurang 1, berarti sisa 5. 5 dikurang 2, 3. Kemudian di sini 2 dikurang 0, kan di sini kita tadi tidak meminjam di sini, berarti dia tetap 2 dikurang 0, 2. Kemudian di sini 1 dikurang 0, 1, jadi hasilnya 12,39. Iya. Seperti itu. Paham kita pasti, pintar-pintar semua ini anak kelas 73. Iya. Jadi kita lanjut. Ini ada contoh soal. Bentar, saya lihat dulu. Gabung sama berapa orang yang gabung sekarang? Masih banyak aja. Oh, ada yang baru gabung. Temannya ada yang baru bergabung. Oke, karena kita masih punya 5 menit, saya lanjutkan dulu. Oke. Kemudian di sini ada contoh soal. Siapa itu mic-nya, Pak? Oke, di sini ada contoh soal. Pak Romi mempunyai sebidang tanah.
sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, kalau ada soal begini, adik-adik tidak usah pusing. Kita kita anggap aja simpel. Kita seperti ini. Kita tandai yang mana ada angka-angkanya. Tapi ini kan dia sepertiga. Sepertiga itu berarti sepertiga gini toh. Berarti ini kita tandai yang mengandung angka sepertiga, kemudian ada juga luas bangunannya 25%, 25%. Kemudian ada lagi, oh tidak ada, berarti cuma 2. Sebidang tanah itu maksudnya berapa? Sebidang. 1 sama dengan 1 toh, sebidang 1 Ji maksudnya. Kemudian sepertiganya itu digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Oh, sisanya ada lagi sisanya. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Oh, dia nanya untuk kebun. Sisanya ini yang dia tanya, sisanya itu berapa? Nah, berarti caranya itu kita ubah dulu itu yang dari soal cerita, kita ubah ke angka. Ini yang tadi sudah kita tandai kan, sebidang tanah berarti 1. Kemudian dikurangi untuk sepertiga. Sepertiganya itu untuk bangunan, dikurangi sepertiga. Kemudian 25%. Gimana kalau 25% diubah ke pecahan berapa? Iya, berarti dikurangi 25 per 100. Nah, kemudian ini kan diminta tanya sisanya berapa? Berarti sampai sini Mami kita kita kurangkan 1, dikurang 1/3, dikurang 25 per 100. Nah, ini kan beda-beda semua penyebutnya. Kita ubah penyebutnya. Karena yang di sini paling besar 300, berarti misalnya saya ubah menjadi 100 dibagi 3, menurut tak koma-koma atau tidak? 10 dibagi 3, koma-koma enggak? Koma toh, karena 3 dikali 3 9. Toh paling mentok 3 dikali 3 9, itu yang paling mendekati 10, iya kan? Berarti sisa 1. Kalau 3 dibagi 1 sudah pasti koma-koma. 1 dibagi 3 sudah pasti koma-koma. Jadi ini berarti kita tidak bisa ambil 100 sebagai penyebut. Kemudian kan di sini cuma ada ini. Kalau 1 pasti adik-adik sudah paham, 1 itu bisa kita ubah menjadi apapun. Misalnya di sini saya mau ubahkan menjadi 100 per 100. 100 sini. 100 per 100. 100 bagi 100 berapa? Kita punya kue 100 dibagi ke 100 orang. Berarti setiap orang dapat 1. Berarti 100 itu bisa kita ubah menjadi 1 itu bisa kita ubah menjadi apa saja. Misalnya di sini mau kau ubah menjadi 300 per 300. Berapa hasilnya 300 per 300? 1. Misalnya di sini 1000 per 1000. Jadi berapa? 1. Jadi apapun kalau angkanya sama, angka atas dan bawahnya sama, berarti dia 1. Misalnya di sini A per A. A per A berarti 1 juga. Jadi angka apapun yang dibagi dengan dia juga berarti hasilnya 1. Sampai sini paham? Oke, jadi 1 ini kan hebat, bisa jadi apa saja. Jadi kita tidak usah pusingkan itu. Jadi misalnya di sini kan sini 1. Misalnya saya ubah karena 100 hasilnya koma-koma, jadi misalnya ndak ambil Kak itu. Misalnya aku kali 3 dikali 100 berapa? 3 dikali 100, 300 toh? 300 bisa tidak dibagi 3? Bisa dibagi 100. Bisa tidak dibagi 100? Bisa. 300 dibagi 100, 3, ya kan? Nggak koma-koma, berarti bisa. Nah, karena di sini ambil ke 300, berarti satunya mau nggak mau kuubah menjadi 300 per 300, ya kan? Karena 300 per 300 sama dengan 1, ya kan? Iya, berarti misalnya saya tulis supaya adik-adik tidak bingung. Saya di sini saya ubah menjadi di bagian sini lah, ubah dulu.
Saya ubah dulu menjadi 300 dibagi 300. Saya tulis ulang. Kemudian di sini dikurang 1/3 dikurang 25 per 100. Kemudian saya ubah. Tadi kan saya ubah semua penyebutnya menjadi 300. Kemudian di sini 300 dibagi 300 berapa? 1. 300 dibagi 300 1 dikali 300. Iya, berarti di sini 300. Kemudian 300 dibagi 3 100. Jangan lupa yang tandanya negatif. Di sini negatif. 300 dibagi 3 100. 100 dikali 1 berapa? 100. Berarti di sini 100. Kemudian 300 dibagi 100. 3 dikali 25. Iya, 75. Ini kurang 75. Jangan lupa tandanya negatif semua atau di sini dikurang. Berarti di sini juga dikurang. Jadi di sini kita peroleh sini sama dengan 300. 300 dikurang 100 berapa? 300 dikurang 100. 3 dikurang 1. 200. 200 dikurang 75. Iya, karena kita anggap kalau mau bingung kayak begini besar sekali ke angkanya, Kak. Berarti anggap saja 100 dikurang 75 berapa? 25 toh? 25 ditambah lagi 100 berarti 125. 125 dibagi 300. Nah, berarti hasilnya ini. Sisanya itu hasil pengurangan dari sebidang tanah dikurang 1/3 dari luasnya dikurang 25%-nya itu hasilnya 125 per 300. Atau kita bisa ubah 120 berapa tadi? 125 astagfirullah salah. 125 per 300. Atau kita bisa kecilkan, Kak, besar sekali angkanya. Misalnya mau Kak kasih kecil, bagaimana caranya? Misalnya kita bagi berapa ya? Bagi 100 pasti koma-koma, enggak mungkin yang ini, yang bawahnya saja bisa. Berarti saya bagi 50, enggak bisa juga karena ini 25. Saya bagi 25 misalnya. Di atasnya saya bagi 25, di bawahnya juga saya bagi 25. 125 dibagi 25. Iya, karena 25 dikali 4, 25 tambah 25 50 toh. Berarti 25 kali 25 kali 25 dikali 4 berarti hasilnya 100. Berarti kalau ada lagi 25 sisanya berarti 25 dikali 5 berarti ya 25 dikali 5 hasilnya 125. Berarti 125 dibagi 25 hasilnya 5. Kemudian kalau ini 100. Kalau 300 ingat kita kan 100 dikali sama 25 hasilnya 4 toh. Sementara ini 3 kalinya, 3 kali dari 100 berarti 4 dikali 3 berapa? 12. Berarti per 2. Berarti 300 dibagi 25 itu 12. Dipaham, Ji? Iya, karena ini kan 100 itu 4 kalinya 25. Maka kalau 300 berarti 4 dikali 3, yaitu 12. Berarti hasilnya itu 5 per 12 bagian. Jadi jawabannya itu 5 per 12. 5 per 12 bagian. 5 per 12 bagian. Jadi sisanya berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Jadi sisa luas tanah untuk kebun itu sama dengan 5 per 12 bagian. Nih, coba kita lihat yang di bawahnya. Gimana hasilnya yang di bawah? Iya, sama. Sama tuh hasilnya.
Ternyata benar Ki hasilnya. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Cuma tadi kan kita pakai cara kita sendiri toh untuk mengerjakannya. Sini ternyata jawabannya sama, yaitu 5/12 bagian. Dan caranya juga ini. Nanti adik-adik bisa, yang belum, temannya yang tidak bergabung atau sedang di jalan, bisa tonton ulang video ini pembelajaran hari ini di YouTube ya. Tahu Mita? Iya. Jadi bisa Ki ulang, misalnya lupa bagaimana tadi caranya supaya samakan penyebut atau bagaimana, bisa Ki tonton lagi video hari ini. Jadi bisa Ki ingat-ingat sambil nanti kalau kita tonton ulang kan bisa dicatat baik-baik. Semuanya bisa dicatat. Oke, jadi sampai sini karena waktunya sudah habis juga. Jadi ini juga saya jadikan tugas di latihan soalnya untuk dikerjain. Yang latihan soal, ntar saya hapus dulu ini bagian atas. Nah ini latihan soalnya dikerjain coba. Nanti kalau ada bingung chat mak saja, nanti saya bikinkan videonya untuk bahas ini. Jadi adik-adik, iya kirim di WA. Sudah di foto? Ya ini jadi tugas juga, jadi ada 2 tadi tugasnya di yang pertama yang ini tadi, yang pecahan, kemudian ini juga pecahan juga sih, iya begitu. Jadi ada 2 tugas untuk yang itu sama itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk nanti ke materi ini ya, operasi perkalian dan pembagian. Tadi kan kita baru sampai penjumlahan dan pengurangan sama mengurutkan bilangan, kan sudah mengurutkan pecahan, sudah itu. Jadi selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian pecahan. Oke, mungkin sampai sini sudah difoto soalnya nih, sudah difoto. Oke. Mungkin sampai sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa dikerja tugasnya. Nanti kalau ada bertanya chat mak. Nanti ku bantu jelaskan. Oke? Ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Saya tutup. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi mungkin sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar, silahkan leave untuk lanjut ke pelajaran selanjutnya.